لله الذي هدانا للإسلام واختار لنا خير الأنام ونبينا صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan subuh kali ini, di hari ini Allah Tabaraka wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa terus melakukan ketaatan, termasuk ibadah puasa di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan di sisa-sisa waktu di hari-hari yang tersisa ini di bulan Ramadan kita bisa menyelesaikan ibadah puasa kita, qiyamul lail, salat tarawih, tilawatul Quran, dan ibadah serta ketaatan yang lainnya, sehingga kita bisa menjadi finalis Ramadan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan dan dimasukkan sebagai hamba Allah yang bertakwa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tema kita untuk subuh hari ini adalah tadabbur firman Allah Subhanahu wa taala di surat yang keempat, surat An-Nisa, di ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut menyebutkan tentang beberapa di antara hukuk atau hak-hak yang ini merupakan ayatnya ditujukan kepada orang-orang yang beriman, dan tentunya orang-orang yang beriman dia akan melaksanakan dari semua perintah dan titah dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang sifatnya adalah al-amr, perintah, atau sebaliknya menjauhkan dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari junubi was sahibi bil janbi wa bin sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ada kurang lebih sekitar 10 hukum atau 10 hak yang ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Jadi insyaallah kita akan membahas apa saja di antara hak-hak yang tersebut yang mesti ditunaikan oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat atau di permulaan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan menyebutkan wa'budullah, sembahlah Allah. Dan ayat yang seperti ini semisal di dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Dan hal yang menariknya, ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Setelah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian
setelahnya perintah untuk tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, digandengkan pula dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ayat model yang seperti ini, hadirin sekalian, itu kita temukan di dalam Al-Quran, ada dalam beberapa tempat. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-83, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'budu illallah wa bil walidayni ihsana. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23 Allah mengatakan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Di dalam surat Luqman ketika wasiat Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn, dan seterusnya. Kemudian di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, salah satunya dalam surat An-Nisa ini di ayat yang 36, termasuk di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-151. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Menarik ayat ini, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengisyaratkan bahwasanya setelah perintah beribadah kepada Allah, Allah mengatakan dalam surat An-Nisa 36 tadi, wa'budullah, sembahlah Allah. Kata perintah ini mengisyaratkan bahwasanya kita diperintahkan, orang-orang yang beriman diperintahkan bahwasanya kita hanya menyembah dan kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Wa'budullah diambil dari kata u'budu al-ibadah. Al-ibadah secara etimologi artinya adalah al-khudu' wa tadallul, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus juga dibarengi dengan ta'zim, memuliakannya, sekaligus juga di dalamnya mengandung mahabbah, kecintaan. Oleh sebab itu, seseorang dikategorikan sebagai ibadah kepada Allah ketika semua unsur-unsur tersebut ada di dalamnya: ketundukan, kepatuhan, merendahkan diri, disertai dengan pengagungan dan kecintaan kepada Allah, maka itu semua termasuk di dalam lingkup ibadah. Adapun sebagian ulama menjelaskan bahwa al-ibadatu ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Segala sesuatu sebutan nama apa-apa yang yuhibbuhu Allah wa yardah, apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, min qawlin aw fi'lin zahiran wa batinan, baik itu dari ucapan atau perbuatan yang nampak atau yang tersembunyi. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia, selama konteksnya itu adalah sesuatu yang mendapatkan kecintaan dari Allah dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu bersumber dari ucapan atau perbuatan, baik yang dikerjakan secara nampak atau yang dikerjakan tidak nampak, maka fahiyah al-ibadah, maka itu termasuk ibadah. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan perkara-perkara yang mubah sekalipun, ketika tujuannya bermuara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa masuk dalam include atau riwayat menjadi pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti makan, kalau kita makan
tujuannya hanya sekedar mengenyangkan fisik saja, maka yang kita dapati hanya sekedar makan saja. Tapi kalau kita makan di dalam rangka untuk memberikan asupan nutrisi di dalam jasad kita agar bisa bersemangat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, maka makan kita adalah makan yang berkualitas ibadah. Olahraga perkara yang mubah, tapi di dalam rangka untuk menjaga kesehatan agar bisa melaksanakan ibadah secara totalitas, melaksanakan ibadah secara baik, maka olahraga yang tadi hukumnya mubah bisa menjadi sesuatu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah memerintahkan wa'budullah, sembahlah Allah. Artinya benar-benar mencurahkan ketundukan, kepatuhan kita, kerendahan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan catatan yang paling terpenting, bahwa ibadah juga di dalam syariat agama kita tidak lantas kemudian diberikan kebebasan begitu saja. Maka ada dua unsur atau dua asas yang harus melengkapi bahwa sebuah ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, al-ikhlasu billah. Ibadah tersebut dikerjakan karena ikhlas kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din." Maka ikhlas ini penting. Apapun bentuk ibadah yang disyariatkan di dalam agama kita, maka unsur yang pertama ini harus dilengkapi, keikhlasan. Kita salat, kita bersedekah, tilawah Al-Quran, kita menghafal Al-Quran dan lain sebagainya, semata-mata mengharapkan pahala dan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa bighardin minad dunya, bukan untuk tujuan-tujuan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syarat yang kedua, unsur yang kedua yang menjadikan bahwa ibadah diterima di sisi Allah adalah al-mutaba'ah. Yakinkan bahwa ibadah tersebut disyariatkan di dalam agama kita atau sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang kepada kalian dari Rasul, ambil. Apa yang dilarang, tinggalkan. Kemudian ayat setelahnya Allah mengatakan, "Wa la tusyriku bihi syai'an." Setelah perintah menyembah Allah, Allah mewanti-wanti, jangan kalian mempersekutukan aku dengan sesuatu yang lain. Syirik, menjadikan sesuatu sesembahan, menjadikan sesuatu tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ketahui bersama bahwa syirik adalah perbuatan akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Walaupun syirik, para ulama akidah membagi menjadi dua, ada yang disebut dengan syirkul asghar, ada yang disebut dengan syirkul akbar, syirik kecil dan syirik besar. Walaupun syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka, syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, tapi hati-hati, syirik kecil ini yang akan menghantarkan pelakunya menuju syirik yang lebih besar. Oleh sebab itu, banyak hadis yang menyebutkan dari Nabi SAW. Salah satunya di dalam Sahih Bukhari, di dalam Sahih Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan kepada sahabatnya, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair." Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Maka Nabi menyebutkan di urutan yang pertama, al-isyrak billah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa syirik ini dikategorikan sebagai dosa besar yang paling besar? Karena dia telah melanggar haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam surat Luqman, Allah menjadikan bahwa kesyirikan itu adalah bentuk kezaliman yang paling besar. Allah mengatakan, "Inna syirka la zulmun 'adzim."
Kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Kenapa syirik disebut sebagai kezaliman yang paling besar? Kita ketahui bersama hadirin sekalian, adzulm, zalim dalam definisi etimologi adalah wada'a syai'un bighairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Kalau ada jamaah sekalian pakai peci di kaki, itu namanya zalim. Kalau yang ada kemudian pakai jamnya di kaki, itu namanya zalim, karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka kenapa syirik dikategorikan sebagai kezaliman yang paling besar? Karena dia menempatkan ibadah bukan yang seharusnya pada tempatnya. Maka Allah tidak ridho yang seperti ini. Maka ini hak yang pertama bagi seorang mukmin adalah menyembah Allah secara totalitas dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Ayat setelahnya, wabil walidaini ihsana. Setelah perintah menyembah kepada Allah, langsung kemudian digandengkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Menarik. Ayat yang tadi disebutkan dalam surat Al-An'am, surat Al-Isra, surat Al-Baqarah, surat An-Nisa ini mengisyaratkan bahwasanya kedudukan orang tua, manzilatul walidain azimatun 'inda Allah. Kedudukan orang tua di dalam agama Islam itu punya kedudukan yang setara dengan kedudukan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perhatikan betul jamaah sekalian, bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu di antara perintah yang ada di dalam syariat agama kita yang mulia. Bahkan Allah menyandingkan kedudukan perintah berbakti kepadanya disandingkan dengan perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ridhallahi fi ridhal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridhonya Allah itu terdapat pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah itu ada pada murkanya orang tua. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, berbahagialah siapapun di antara jamaah sekalian yang masih memiliki orang tua yang lengkap. Falahu fursatun lidukhuli abwabul jannah wasi'ah. Ini adalah kesempatan yang paling terbesar bagi dirinya dengan sebab orang tua untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, peluang yang sangat besar. Dengan syarat berbaktilah kepadanya. Oleh sebab itu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk sebaliknya huququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua adalah termasuk kategori dosa besar yang paling besar. Hadis yang disebutkan di awal tadi, ketika Nabi mengatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Setelah Nabi menyebutkan al-isyraku billah, maka sahabat bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Maka Nabi menyebutkan posisi yang kedua adalah huququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Al-birru artinya adalah berbuat kebaikan, semua yang memiliki unsur kebaikan. Sampai Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, berbuat ihsan kepadanya. Apapun, semua perintah orang tua, maka wajib bagi posisi seorang anak untuk taat kepadanya. Selama perintahnya adalah termasuk kategori hal-hal yang ma'ruf, bukan sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, la ta'ata fi makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk di dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbuat ihsanlah secara totalitas kepada kedua orang tua kita. Apapun yang kita bisa berikan kepada orang tua kita, apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka perintahkan, selama tidak menyimpang dari hak-haknya Allah, selama tidak bertentangan dari hal-hal yang ma'ruf,
maka wajib bagi kita untuk taat kepadanya. Sebagaimana wasiat Luqman kepada putranya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau kemudian orang tua kita meminta untuk mempersekutukan Allah, Allah mengatakan fala tuti'huma, jangan taat. Artinya sudah ada sesuatu perintah yang melanggar. Tapi catatan penting, kalau ternyata ada di antara sebagian orang yang memiliki orang tuanya yang berseberangan akidah, ada anak yang kemudian memiliki orang tuanya berbeda keimanan, maka jangan menjadikan alasan lantas kemudian sang anak berbuat yang kurang ajar kepada kedua orang tua, karena perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat setelahnya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka pergaulilah mereka berdua dengan syariat. Ingat kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang sahabat yang kecintaan terhadap ibunya luar biasa. Cinta sekali sebelum dirinya masuk ke dalam agama Islam. Maka ketika datang hidayah iman di dalam dirinya Sa'ad bin Abi Waqqas dan menyatakan keislamannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata informasi ini sampai ke telinga ibunya. Ibunya marah besar, marah sekali, sampai disebutkan di dalam kisahnya ibunya mogok makan, tidak mau makan. Sampai kemudian ibunya ini berniat sampai mogok makan, sampai kemudian dia mati. Ibunya berharap sampai orang-orang mengatakan, ya qatala ummak, wahai anak yang membunuh ibunya sendiri. Sa'ad bin Abi Waqqas hari demi hari melihat ibunya semakin lama semakin lemah karena mogok makan. Tapi coba lihat, karena keimanan yang terpatri di dalam dirinya, sampai ibunya mengancam, kalau engkau tidak kembali kepada agama nenek moyangmu, maka engkau akan melihat saya seperti iman. Ibunya mengatakan demikian. Agak sedikit goyah juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Akan tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan dengan santun kepada ibunya, wahai ibu, andaikan engkau memiliki 100 nyawa sekalipun yang sehari diambil satu persatu, maka tidak akan menjadikan dirimu untuk meninggalkan keimanannya, agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama-lama ibunya takut mati juga. Ya, ini sebabnya makanya bukan merupakan sunnah mogok makan. Ya. Jadi kalau kemudian konflik orang tua dengan anak, lantas anaknya mogok makan, berdiam diri di dalam kamar, biarkan saja. Nanti kalau dia lapar pasti keluar sendiri. Ya, karena memang mogok makan bukan merupakan sunnah. Kemudian yang selanjutnya, hak yang selanjutnya setelah berbakti kepada kedua orang tua, wabil walidaini ihsana. Kata Allah Subhanahu wa taala yang perlu diperhatikan juga untuk berbuat ihsan adalah wabidil qurba. Apa yang dimaksud dengan wabidil qurba? Orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, orang-orang yang masih memiliki lahu nasaban. Sebagian ulama menyebutkan mereka yang masih punya hubungan rahim, baik ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Makanya sering kita dengar ada istilah yang namanya silaturahim. Hukum asalnya silaturahim ini diambil dari dua kata. Kalimat silah yang artinya menyambung dengan kalimat rahim yang artinya rahim. Maka yang paling berhak disambung adalah yang memiliki hubungan rahim. Oleh sebab itu, siapapun yang masih memiliki hubungan rahim, hubungan nasab, maka jangan sampai diputus. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam hadisnya, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus. Maka sahabat bertanya, siapa yang dimaksud pemutus ya Rasulullah? Yakni qati'ur rahimin, orang yang memutus silaturahim. Oleh sebab itu, perhatikan betul haknya mereka, orang-orang yang masih memiliki kerabat, orang-orang yang masih memiliki nasab. Kemudian berbuat ihsan yang selanjutnya bagi orang-orang yang beriman yang perlu diperhatikan adalah wabidil qurba wa ibnis sabil. Apa itu ibnus sabil? Orang yang melakukan perjalanan atau bisa dikategorikan sebagai musafir.
baik musafir yang dia singgah meminta bantuan atau mungkin yang tidak meminta bantuan, maka ini perlu berbuat ihsan kepadanya, memberikan apa yang dibutuhkan, memberikan mungkin kalau dia butuh untuk istirahat, berikan. Kemudian wal jari dzil qurba, berbuat ihsan yang selanjutnya adalah kepada tetangga. Disebutkan di sini wal jari dzil qurba, tetangga yang memiliki hubungan kerabat, yang mempunyai hubungan nasab, artinya tetangga spesial. Makanya para ulama menyebutkan bahwa di dalam syariat agama kita jamaah sekalian, tetangga itu sesuatu yang perlu diperhatikan. Dan kita yakin semua kita tinggal punya tetangga. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan siapa yang termasuk kategori tetangga, arba'ina min kulli jihah, 40 dari semua arah. 40 rumah ke depan, 40 rumah di belakang, 40 rumah sebelah kanan, 40 rumah sebelah kiri. Itu tetangga. Ada juga yang menyebutkan tetangga itu adalah man sami'an nida, siapapun yang mendengar suara ada, itu tetangga kita. Intinya bahwa hukukul jiran, hak jiran atau hak tetangga itu ada di dalam syariat agama kita. Perhatikan betul. Karena ini Nabi SAW menjadikan bahwa bentuk keimanan seseorang, bahkan salah satu sebab masuknya neraka atau kemudian masuknya ke dalam surga, ada pada tetangga. Ada bagaimana sikap kita kepada tetangga. Kata para ulama, hakul jiwaru lahu thalatha, bahwa tetangga itu punya 3 tingkatan hak. Yang pertama, lahu thalathatu huquq. Yang pertama, haknya tetangga ada 3. Hakul jiwar wa huwa muslimun, yaitu hak bertetangga, dia seorang muslim. Hak yang kedua adalah hakul jiwar wa huwa nasaban, bahwa dia memiliki hak bertetangga karena dia adalah kerabat. Dan yang ketiga adalah hakul jiran, haknya bertetangga. Ada 3. Kalau kita punya tetangga, dia punya hak bertetangga. Kalau dia seorang muslim, punya haknya sebagai seorang muslim. Kalau dia masih hubungan kerabat, maka dia punya hak kerabat. 3. Walahu haqqan, yang kedua ada memiliki 2 hak. Hakul jiwar muslim, haknya bertetangga sebagai seorang muslim. Yang kedua adalah haknya seorang muslim, hak bertetangga dan haknya dia seorang muslim. Baru yang ketiga memiliki 1 hak wahid, yaitu memiliki tetangga, haknya bertetangga walaupun dia bukan muslim. Entah itu orang yang fasik, entah itu orang yang dia pelaku maksiat, entah itu mereka orang yang jahat. Kalau dia tetangga kita, maka dia punya haknya bertetangga, haknya tetangga kita. Maka tidak boleh kita melakukan hal-hal yang melanggar dalam bertetangga. Nabi SAW berpesan bahwa wallahi la yu'min, sampai 3 kali mengatakan demi Allah tidak akan beriman, demi Allah tidak akan beriman. Man la ya'man jarahu bawa'iqahu, siapa yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, la yadkhulul jannata man kana jarahu man la ya'man bawa'iqahu, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari perbuatan. Karena ulah kita menjadi gak nyaman, karena perbuatan kita menjadi gak nyaman. Oleh sebab itu hadirin sekalian, perhatikan betul haknya tetangga. Kalau kita membuat makanan, kalau kita punya acara, tetangga perhatikan. Kalau kita ingin menghadiahkan, makanya pernah datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, li, dikatakan jiran, ya Rasulullah kami memiliki 2 tetangga. Fa'ayyuhuma afdalu an uhdiya lahuma, siapa yang paling berhak di antara mereka yang aku berikan hadiah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila aqrabihima min kababan, yang paling terdekat di antara keduanya pintu dari rumah kalian. Maka itu yang berhak perhatian. Hati-hati jamaah sekalian, tetangga punya bagiannya di dalam syariat agama Islam.
Makanya Nabi menyebutkan salah satu di antara tanda kebahagiaan seorang yang beriman adalah ketika salah satunya memiliki tetangga yang baik. Dan salah satunya sebaliknya di antara ujian bagi orang yang beriman adalah ketika memiliki tetangga al-jiran atau al-jarusu, tetangga yang buruk. Maka penuhi hak-haknya mereka. Tidak boleh kemudian kita menyakitinya baik dengan lisan dan perbuatan. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal jari junub, selanjutnya berbuat ihsan kepada tetangga yang jauh. Artinya tetangga selain kerabat, tetangga yang jauh. Maka ini juga punya haknya bertetangga. Kemudian selanjutnya perintah berbuat ihsan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, was-sahibu bil jambi. Siapa itu sahibul jambi? Beberapa para ulama menafsirkan, ada yang menyebutkan sahibul jam teman akrab. Ada yang menyebutkan juga seperti murid. Bahkan mayoritas para ulama tafsir menyebutkan adalah sahibul jam adalah orang yang terdekat dengan kita, istri. Perhatikan betul istri. Ya, jangan sampai kemudian kita berbuat baik kepada orang yang jauh, sedangkan orang yang berdampingan dengan kita ini kurang ada perhatian. Makanya Nabi mengatakan khiyarukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Termasuk kalau ada para ibu-ibu jamaah sekalian, perhatikan betul apalagi di bulan Ramadan, jangan menjadi sebuah alasan. Ada sebagian wanita yang ketika bulan Ramadan dalam kondisi udzur syar'i, dia tidak berpuasa mungkin karena nifas atau mungkin karena haid, maka jangan sampai kemudian menghilangkan posisinya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesempatan meraih pahala juga masih ada. Memasak untuk keluarganya dengan niat di dalam rangka membantu dalam ketaatan kepada Allah, membantu keluarganya, anak-anaknya, suaminya dalam taat kepada Allah. Dan kemudian juga tidak lepas untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini jangan sampai terlupakan kedudukan. Begitupun juga para suami, jangan kemudian mentang-mentang ya ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, menjadi seorang pemimpin lantas kemudian kita ya semena-mena bulan Ramadan merequest kepada keluarga semua masakan yang diinginkannya, sehingga kadang sebagian istri bingung, ya permintaan suami terlalu banyak, pengen kolak, pengen ini, pengen itu, sehingga memberatkan. Maka ini tidak pantas dilakukan hal yang demikian. Khiyarakum li ahli, khiyarakum wa ahsanukum khuluqa, yang paling terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap keluarga. Kemudian Allah mengatakan di antara berbuat ihsan selanjutnya, wa ma malakat aymanukum, dan apa yang kalian miliki dari aymanukum, maksudnya adalah para budak. Para budak juga punya hak. Mereka makan apa yang dimakan oleh majikannya, mereka berpakaian apa yang digunakan pakaian oleh majikannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ayatnya, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah menutup ayatnya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang mukhtal. Apa itu orang yang mukhtal? Ya, sama kategorinya seperti orang yang takabur, orang yang sombong. Hanya saja di kamus bahasa Arab, mukhtal itu orang yang kemudian sombong dalam berjalan, angkuh. Ya, selain daripada fisiknya bisa dilihat kalau orang yang berjalan dengan sombong. Ya, sebagaimana ini juga disebutkan di dalam surat Luqman, ya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan dirinya dalam berjalan. Fakhur, al-fakhur, ya orang-orang yang membanggakan dirinya dengan kedudukannya, dengan posisinya. Dia merasa yang paling segalanya. Bisa jadi bangga dengan keturunannya, bisa jadi bangga dengan jabatannya, bisa jadi bangga dengan hartanya, ya, dan dia menjadikan posisi itu adalah sebagai bentuk orang yang ingin diperhatikan di hadapan orang-orang. Hati-hati, ya Allah tidak menyukai, dan ini adalah sifat yang akan menghancurkan semua dari sifat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayat setelahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala
melarang untuk berbuat kikir kepada manusia. Ya, sebaliknya ayat-ayat yang sebelumnya berperintah untuk berbuat ihsan, maka jangan sampai kemudian sifat-sifat tersebut terhancurkan oleh orang-orang yang menyombongkan diri. Ya, karena al-kibriya haqqullah, kesombongan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan milik seorang hamba. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga seseorang yang ada di dalam hatinya sebesar dzarrah dari kesombongan. Ya, kalau saja sebesar dzarrah kesombongan menghalangi dirinya masuk ke dalam surga, bagaimana yang kemudian levelnya atau kemudian bentuknya lebih dari sekedar dzarrah. Termasuk juga jangan sampai kita termasuk orang yang membanggakan dengan jabatan, membanggakan dengan kekuasaan, dengan hartanya, maka semua itu adalah haqqullah, itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini bukan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sekalian, itulah kurang lebih sekitar 10 hak yang diperintahkan Allah. Tentunya ini adalah perintah bagi orang-orang yang beriman. Kepada kita semua untuk diperintahkan berbuat ihsan kepada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan momentum Ramadan, maka itu bisa kita raih. Apa yang disebutkan tadi, maka ambillah kesempatan tersebut, kita kemas di bulan yang mulia ini, berbuat ihsan kepada kedua orang tua di bulan Ramadan ini. Kalau itu sudah istimewa, kalau kita implementasikan, maka menjadi luar biasa di sisi Allah. Kita berbuat baik kepada tetangga yang dekat maupun yang jauh, kepada orang yang musafir, kepada orang-orang yang melakukan perjalanan, kepada orang-orang yang terdekat dari diri kita, ya, kemudian dan lain sebagainya yang disebutkan tadi. Maka kesempatan fursah di bulan Ramadan, ya, mari kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang lebih dahulu melakukan kebaikan tersebut dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian diri sekalian, mudah-mudahan tadabbur yang singkat ini bisa memberikan manfaat pada kita semua. Wallahu ta'ala sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.